Pemirsa, jika tadi kita sudah menyimak begitu pelaksanaan pencoblosan dari Kota Madiun dan juga Kabupaten Ponorogo, kemudian saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Heru Kuswanto yang berada di Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan yang akan melaporkan pelaksanaan pencoblosan pada pemilu 2024 hari ini di Kabupaten Magetan. Halo, selamat sore rekan Heru. Ya, selamat sore rekan Listia. Baik rekan Heru, bagaimana pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten Magetan hari ini? Bagaimana antusias warga? Ya, sejauh ini yang dapat saya sampaikan untuk wilayah Kabupaten Magetan, hingga sampai saat ini untuk penghitungan suara masih terus berjalan, dan sampai saat ini juga untuk penghitungan capres dan cawapres masih berjalan juga. Dan perlu diketahui juga untuk pemungutan suara di Magetan sejak dimulai pukul 7 sampai jam 1 siang tadi. Setelah itu dilakukan penghitungan. Dan perlu juga diketahui ada sebanyak 2012 TPS di Kabupaten Magetan dan sebanyak 538.877 untuk DPT-nya. Sedangkan kondisi pelaksanaan pemilu di Magetan sendiri tergolong aman dan kondusif, begitu yang saya disampaikan untuk Listia. Baik rekan Heru, bagaimana dengan pengamanan dari pihak-pihak terkait pencoblosan pada hari ini di setiap TPS? Ya, untuk pengamanannya sendiri petugas gabungan dikerahkan seperti Polres Magetan, Satpol PP, dan petugas dari KPU, dan ditambah lagi dari petugas Lanut Ismahyudi juga itu masing-masing tiap TPS yang ada di Magetan sendiri. Dan sejauh ini untuk laporannya belum ada atau tidak ada untuk TPS yang atau mungkin warga anarkis ini. Itu dulu Listia. Baik rekan Heru, beberapa hari yang lalu kemarin begitu ya ada informasi seputar anggota PPS begitu yang meninggal dunia di Kabupaten Magetan. Apakah ada imbauan dari KPU kepada petugas PPS yang lain terkait pencoblosan hari ini rekan Heru? Ya, untuk kita konfirmasi untuk Ketua KPU Magetan sendiri sejauh ini pada ada yang meninggal KPPS di daerah Maspati. Untuk KPU sendiri sudah mengantisipasinya. Mulai pagi tadi itu dari KPU sendiri tidak menyiapkan obat-obatan dan vitamin-vitamin sebelum melaksanakan pemungutan suara yang digelar pagi tadi. Begitu Listia. Baik rekan Heru, Kabupaten Magetan apakah seperti Kabupaten Ponorogo? Karena di Kabupaten Ponorogo tadi sempat ada kendala sinyal begitu ya, karena Kabupaten Magetan juga banyak sekali daerah-daerah pelosok terutama di lereng-lereng gunung begitu. Apakah ada kendala berarti mungkin sinyal dan pendistribusian logistik mungkin seperti apa? Untuk sampai saat ini untuk wilayah Kabupaten Magetan belum ada informasi terkait hal seperti itu untuk ya. Namun ada beberapa surat suara yang mengalami kekurangan, dan seketika juga itu pihak KPU langsung mendistribusikan surat suara yang kurang tersebut dan sudah berjalan lancar kembali normal seperti biasanya. Begitu Listia. Baik, terima kasih rekan Heru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Dari Kabupaten Magetan kita akan menuju ke Kabupaten Madiun. Nah, seperti apa ini antusiasme warga di Kabupaten Madiun dalam pencoblosan hari ini? Kita telah terhubung dengan rekan Tova Pradana yang saat ini berada di TPS 06 Munggut Wungu, Kabupaten Madiun. Selamat sore rekan Tova. Ya, selamat sore rekan Lista yang ada di studio. Baik rekan Tova, seperti apa ini antusias masyarakat di Kabupaten Madiun terkait pencoblosan hari ini? Apakah sudah tercapai targetnya dari KPU sekian persen begitu? Nah, dapat kami laporkan bagaimana kondisi situasi sejak tadi pagi, di mana ada beberapa TPS yang berusaha untuk memikat atau menarik simpatisan dari masyarakat agar menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS Kabupaten Madiun. Seperti pantauan kami yang ada di Kelurahan Kebonagung, di sana sebuah TPS yang dihias sedemikian rupa, sedemikian indah dengan gaya budaya khas Kabupaten Madiun, yakni budaya dongkrek. Dan di
TPS yang di lereng Wilis pun juga begitu, di mana di TPS Desa Dagangan juga memberikan fasilitas atau inovasi agar memikat para pemilihnya, agar menggunakan hak pilihnya dengan cara yakni memberikan berbagai macam door prize, mulai dari bibit buah durian, sembako, hingga ada door prize utama yakni sepeda gunung. Dan itu sangat menarik bagi para warga di sekitar TPS agar mereka berduyun-duyun hadir untuk datang ke TPS agar mendapatkan hadiah sekaligus menggunakan hak pilihnya secara seksama dalam pemilu 2024. Baik, jadi dengan adanya inovasi-inovasi tersebut bisa dibilang berhasil begitu ya untuk menarik minat masyarakat untuk datang. Kemudian untuk pemilih pemula dan anak-anak muda sendiri ini di Kabupaten Madiun seperti apa nih hari ini? Dari pantauan kami di beberapa TPS, anak-anak muda hingga lansia pun juga turut serta hadir di TPS tepat waktu, mulai dari jam 7 hingga jam 12 yang tadi antusiasnya sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa lansia pun juga didampingi dengan pihak keluarganya maupun dari tim KPPS juga serta-merta melakukan penjemputan terhadap mereka yang sulit untuk bergerak sehingga mereka diperlukan tenaga ekstra, tenaga tambahan agar mereka bisa hadir ke TPS, seperti itu, Lista. Dan baik, rekan Tova saat ini sedang berada di TPS 06 Munggut begitu ya. Bagaimana di sana saat ini kondisinya? Ya. Apakah sedang berlangsung penghitungan surat suara? Nah, tepat di belakang saya ini merupakan TPS 6 Kelurahan Munggut, di mana saat ini tengah ada penghitungan suara dari surat suara DPR RI. Dan tadi pukul 2 sudah dimulai penghitungan surat suara di tingkat presiden dan wakil presiden. Dan dapat kami laporkan bagaimana jumlah pemilih yang hadir di sini sekitar 239 dari total DPT sebanyak 276. Dan dari rekap sementara untuk pasangan 01 memperoleh suara sekitar 21 suara dan pasangan 02 156 suara dan pasangan 03 59 suara. Dan ada surat suara yang tidak sah sebanyak 3 surat suara. Nantinya surat suara yang telah direkap ini akan diupload di aplikasi Sirekap oleh tim KPPS 06 Kelurahan Munggut. Baik rekan Tova, karena ada 5 jenis surat suara kan dalam pemilu 2024 ini, apakah ada target nih dari petugas PPS sendiri kira-kira akan selesai dalam waktu berapa jam atau akan sampai besok ini kira-kira penghitungan surat suaranya? Tidak ada target tertentu dalam proses penghitungan suara, di mana nantinya surat suara ini juga masih dalam penghitungan dan pembacaan seksama di depan beberapa saksi yang hadir di sini. Tentunya KPPS sendiri juga perlu berhati-hati dalam membacakan hasil perolehan suara, karena di sini dihadirkan beberapa saksi itu menyaksikan bagaimana proses penghitungan suara mulai dari DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Tentunya akan makan waktu cukup lama, Lista ya, dari mungkin sampai nanti malam hari akan tetap berlanjut dan dituntaskan sampai dini hari mungkin. Baik, terakhir rekan Tova, secara keseluruhan untuk pantauan rekan Tova sendiri di lapangan pada hari ini, bagaimana pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten Madiun? Apakah berlangsung dengan lancar dan kondusif dan juga aman? Dari pantauan kami yang ada di lapangan tadi pagi, kami juga sempat mengikuti kegiatan Forpimda di wilayah Madiun Selatan. Tentunya dengan berkat kerjasama antara 3 pilar dan masyarakat, baik semua elemen juga mendukung adanya pemilu 2024 ini, sehingga sampai sore hari ini pun terpantau aman dan lancar. Baik, Demikian, terima Lisa. kasih rekan Tova atas informasi dan laporan Anda. Selamat bertugas kembali.